Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri Julinda, NIM 2020-31161, kelas D Mesin Learning. Di sini saya akan mencoba ulang praktikum UTS minggu kemarin, yaitu tentang regresi linear dan juga klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes. Sebelum ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang regresi linear dan juga naive Bayes. Regresi linear itu merupakan analisis yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan terhadap keadaan yang akan terjadi selanjutnya, dengan tujuan untuk melihat hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Di dalam regresi linear ini terdapat variabel-variabel, yaitu yang pertama variabel penyebab, itu sama saja dengan variabel X, atau variabel penjelas, atau variabel explanatory, atau variabel independen. Sedangkan yang variabel yang terkena dampak itu sama saja dengan variabel Y, atau juga variabel yang dipengaruhi, atau variabel dependen, atau variabel yang terikat. Di dalam regresi linear juga terdapat rumus dalam menganalisisnya, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu sama dengan variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A itu adalah intercept, dan juga B itu koefisien regresi. Langsung saja kita lihat praktikum. Yang pertama yaitu mengenai regresi. Di sini saya sudah bikin codingannya, saya simpan di dokumen, terus Detri Julinda di ML ini saya namain UTS Mesin Learning. Ini udah dibuka. Nah, untuk praktikum yang pertama itu regresi. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah import library, di mana di sini terdapat beberapa library. Yang pertama itu ada NumPy. NumPy ini berfungsi untuk sebagai proses komputasi numerik. Kemudian ada Pandas untuk mengolah data. Kemudian ada Matplotlib ini untuk sebagai visualisasi datanya. Pplot ya. Kemudian ada scikit-learn itu untuk membantu melakukan processing data atau dalam melakukan training data. Nah, setelah ini kita import, kita memasukkan dataset. Di sini kita menggunakan dataset automobile dengan format .csv ya. Ini sintaknya data sama dengan pd read underscore csv, nama dataset yang kita gunakan. Nah, sebelumnya jangan lupa dataset ini dimasukkan ke dalam satu folder yang sama seperti folder codingannya. Seperti di sini, ini sudah ada automobile, ada cuaca, ada email, dan lain-lain. Nah, setelah kita masukkan dataset, kemudian kita panggil datanya. Ini terdapat data-datanya, terdapat 26 columns, 201 row. Nah, kemudian ini data.core. Data.core ini untuk menyatakan korelasi. Kemudian setelah di run, ini yang muncul ada simbol, ada wheelbase, dari simboling sampai dengan price. Setelah itu kita akan melakukan split data. Nah, split data ini kita menyiapkan array, di mana kita di sini akan memisahkan data menjadi dua bagian untuk memprediksi simboling dan juga price ini.
di mana simboling ini sebagai target dan price ini sebagai data trainingnya. Kemudian di sini kita lihat data ekstrimnya. Kemudian di sini ini ya bisa dilihat sendiri data ekstrimnya setelah dipanggil. Kemudian di sini kita panggil juga yang Y-trainnya. Setelah itu sudah berhasil, kemudian yang selanjutnya kita membuat modelnya. Di sini cara kerjanya itu datasetnya dimasukkan ke dalam mesin learning. Kemudian mesin itu akan belajar dengan data trainingnya tadi. Jadi pada saat model LR ini, yang ini itu keadaannya mesinnya masih belum belajar. Nah, ketika kita masukkan yang ini model R.fit Xtrain Y-train ini, maka mesin itu sudah belajar. Nah, kemudian di sini tadi kan sebelumnya sudah diketahui kalau regresi itu mempunyai rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di sini maka kita akan mencari nilai B-nya. Di sini kita sudah dapat, kemudian yang A-nya juga udah dapat. Setelah itu ini ya nilainya yang di bawah sini. Nah, kemudian testing. Kita melakukan, setelah semuanya selesai, kita melakukan testing. Testing itu rumus regresi kan Y sama dengan A tambah B, Y sama dengan A tambah BX. Maka kita masukkan nilainya. Nilai di sini. Sebenarnya nilai yang di sini itu bebas, tapi saya menggunakan 170 dan 109. Nah, ini ya, ini merupakan rumus yang tadi saya bilang. Y sama dengan A ditambah B di BX. Nah, di sini kita masukkan angka atau nilainya. Kemudian kita lakukan Y-test. Y-test sama dengan Y1, Y2. Di sini kita melakukan prediksi data, artinya X-test yang untuk memprediksi dari data yang sebelumnya tadi, yang X-test ini. Kita melakukan prediksi untuk X-test yang dari data sebelumnya. Kemudian kita cetak prediksinya, dapatlah angkanya min 750 sekian dan juga min 43231 sekian. Kemudian tahapannya lagi yaitu kita melakukan plotting. Plotting ini untuk melihat garis regresinya, yang ini. Untuk melihat garis regresinya. Ini disebut dengan scatter plot. Yang warna biru ini itu sebagai datanya. Kemudian yang garis merah ini itu sebagai garisnya. Ini untuk sintaksnya. Nah, kemudian di sini kita melakukan akurasi. Yang di sini kita melakukan akurasi. Di sini ada sintaks square false, itu artinya kita tidak mengkuadratkan, dan di sini juga terdapat hasil RME-nya 0,0. Jadi nilai akurasinya itu berarti 100. Jadi dapat disimpulkan bahwa akurasi yang diprediksi itu tidak ada error. Nah, untuk praktikum regresi itu nyampe di tahapan plotting. Setelah plotting ada akurasi saja. Kemudian langsung ke praktikum yang kedua, yaitu klasifikasi dan menggunakan metode Naive Bayes. Nah, sebelumnya lagi harus kita ketahui dahulu apa
Apa itu naive Bayes? Naive Bayes itu merupakan metode untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode ini juga menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Nah, di sini probabilitas bersyarat itu maksudnya ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah terjadi. Di sini dalam naive Bayes ini menggunakan dataset email. Dataset email ini sudah saya simpan di tempat satu folder dengan codingannya. Kemudian tujuan dari naive Bayes ini sendiri untuk klasifikasi pemfilteran spam dan juga spam anonim dari pengirim email. Di dalam praktikum naive Bayes ini terdapat sekitar 3002 atribut dalam datasetnya. Nah, kemudian kita langsung saja untuk praktikum yang kedua. Nah, di sini ada hal yang pertama dilakukan itu sama, yaitu import library. Di sini ada dua, yaitu NumPy dan juga Pandas. NumPy itu untuk proses komputasi numerik. Kemudian Pandas itu untuk mengelola suatu data. Kemudian di sini kita panggil nama dataset yang digunakan yaitu email.csv. Kemudian kita cetak datasetnya. Di sini menampilkan data label mulai dari email number sampai dengan prediction. Dan terdapat 3002 kolom. Nah, kemudian di sini kita pisahkan kolom yang akan menjadi fitur dan dependent table. Nah, biasanya datanya itu berada paling kanan, yaitu data yang ini. Nah, nanti data yang prediction ini itu nanti dipisahkan. Data dependent ini bergantung pada data fitur yang lainnya. Ada email number dan lain-lainnya yang ini. Nah, kemudian kita cek data X dan juga cek data Y, akan menampilkan seperti ini. Data X, data Y. Nah, kemudian setelah itu kita cek apakah ada data yang kosong atau tidak dengan menggunakan form sklearn processing import label encoder. Nah, untuk itu kita membuat objek variabel menggunakan label encoder ini untuk memanggil label encodernya. Kemudian kita eksekusikan. Nah, karena email ini akan kita ubah menjadi data numerik dan email ini berada pada indeks 0, makanya di sini kenapa ada angka 0. Jadi angka 0 yang berada di sini itu berasal dari indeks email. Dan kita cek data X yang sudah berubah menjadi data numerik. Kemudian di sini setelah itu kita melakukan split data. Kita membagi antara X dan juga Y. Di sini dipisahkan menjadi beberapa variabel. Kemudian kita buat objek yaitu yang train test split yang ini. Train test split. Kemudian di sini terdapat 0,2. 0,2 ini itu artinya dari dataset yang akan dialokasikan untuk testing data. Kita akan, dan juga di sini ada random state sama dengan 0. Ini artinya itu kita akan mengecek dataset menggunakan random state sebesar 0.
Kemudian cek data Xtrain dan juga cek data Xtest. Yang muncul nanti tampilannya seperti ini, bisa dilihat di sini. Kemudian setelah tidak ada error, kita buat model dengan menggunakan scikit-learn yang ini ya, yang NB. NB ini sebagai mempresentasikan sebagai Naive Bayes, Gaussian NB. Nah, terus kita akan membuat objek yang bernama classifier. Objek yang bernama classifier. Kemudian di sini ada Xtrain dan juga Ytrain, merupakan classifier dari trainingnya. Nah, kemudian setelah membuat modelnya tadi yang ini, itu lanjut ke tahapan prediksi hasil, di mana kita membuat variabel ypred yang ini, membuat variabel ypred ini untuk memprediksi hasilnya. Di sini kita cek ypred dan juga ytestnya. Apakah angkanya sudah sama atau belum? Di sini sudah terlihat ya, angkanya sudah sama antara ypred dan juga ytest. Itu artinya bisa diartikan model yang kita buat itu sudah bagus untuk klasifikasinya. Kemudian di sini kita melakukan tahapan evaluasi model. Nah, akurasi di sini, akurasi ini berfungsi untuk membandingkan data yang sebenarnya dengan data yang diprediksi. Seberapa akuratkah, seberapa akurasinya dari model yang telah dibuat sebelumnya tadi. Di sini didapat nilai akurasinya itu 0,97 ya. Itu artinya baik, karena semakin mendekati angka 1, maka itu diartikan semakin baik juga. Di sini juga sama sih sebetulnya untuk mengecek akurasinya berapa, tapi di sini dalam bentuk persentase gitu. Persen. Di sini 97 sama. Nah, kemudian yang terakhir itu melakukan confusion matrix. Di sini hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Ya atau tidak. Di sini dapat dilihat dari sini, itu untuk yang biru, cara baca ini ya, yang warna biru ini itu berarti true positif, di mana jumlah data bernilai positif dan diprediksi itu benar bernilai positif. Kemudian untuk yang ungu ini, yang angka ungu 24 ini itu merupakan false positif, di mana artinya itu jumlah datanya negatif, bernilai negatif, kemudian diprediksi benar itu positif. Kemudian yang kuning ini merupakan true negatif, di mana artinya jumlah datanya negatif, diprediksi benarnya sebagai positif. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang ungu 7 ini, itu merupakan false negatif, di mana jumlah data positif kemudian diprediksi sebagai negatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.